lebih banyak mengambil kutipan dari buku Christianity Origin to Constantine dari Margaret Mitchell dan Francis Young. Jadi buku ini menjadi sumber utama dari berbagai macam sumber keilmuan dari sejarah gereja dunia atau sejarah gereja umum ini. Ya, kita mulai dengan sejarah gereja dalam konteks keilmuan. Jadi berkaitan dengan kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Jadi berdasarkan fakta dan kenyataan dari masa lampau yang ditinjau secara teologis dengan 3 pendekatan keilmuan. Yang pertama adalah ontologis, yaitu pendekatan secara fakta. Artinya ada data otentik yang dikumpulkan oleh berbagai macam sumber penelitian sehingga menghasilkan sebuah studi ilmiah. Ya. Kemudian juga ada fakta-fakta turun-temurun yang dapat diungkapkan sehingga menghasilkan kesimpulan dalam keilmuan sejarah. Pendekatan yang kedua adalah aksiologi, yaitu pendekatan nilai dan manfaat. Ya. Jadi untuk memperoleh laporan ya dari sebuah fakta ontologis ini didukung dengan manfaat daripada sejarah itu sendiri. Jadi artinya sejarah yang dipelajari itu tentu memiliki muatan yang penting dalam sebuah laporan-laporan penelitian. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan secara epistemologi atau pendekatan sifat dan kata. Secara umum istilah ini berhubungan dengan asal-usul baik kata dan sifat yang dapat kita ketemukan dalam sejarah secara keilmuan. Ya, kita lihat dulu tujuan memahami sejarah gereja. Kalau kita belajar sejarah gereja, maka kita akan melihat bagaimana Allah sendiri dengan rencananya masuk dalam sejarah manusia, ya, khususnya dalam Alkitab Perjanjian Lama, dengan mengikatkan perjanjian yang khusus. Kalau kita perhatikan ketika kita belajar tentang covenant, maka itu dimulai dari Eden, kemudian peristiwa air bah, kemudian peristiwa Abraham, kemudian peristiwa Musa, kemudian di peristiwa Yesus Kristus sebelum naik ke sorga. Jadi kita dapat melihat rencana Allah itu ada di dalam sejarah manusia, khususnya di dalam Alkitab kita, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di mana Allah mengikatkan secara khusus dengan perjanjian-perjanjian yang ada. Nah, gereja Perjanjian Baru pun sama. Jadi Allah masuk dalam sejarah umat Allah dengan mengikatkan perjanjian khusus pula, yakni melalui karya penyelamatan Yesus Kristus, melalui janji berkat dan pernyataannya. Ada ayat-ayat yang dapat kita baca, misalkan Matius 26 sampai 28, Markus 16 ayat 16, dan Matius 28 ayat yang ke-28. Nah, yang berikut kita gereja terlebih dahulu. Kalau kita melihat secara definisi, maka istilah gereja itu dapat kita lihat dalam beberapa pendekatan terjemahan. Dalam bahasa Inggris menggunakan kata
the church, sedangkan Portugis menggunakan kata igreja, sedangkan bahasa Arab menggunakan kata jemaat atau perkumpulan, ya. Sehingga itu kemudian yang berkembang di Indonesia yang dalam serapan bahasa Arab Melayu jamaah atau perkumpulan, ya. Yang populer juga di Indonesia, banyak organisasi-organisasi Kristen tetap menggunakan istilah-istilah perkumpulan. Dalam bahasa Ibrani, maka kita dapat melihat gereja perjanjian lama dari kata kahal, ya, kahal. Kalau ruang pertemuan namanya kinisah, misalnya tabernakel atau tempat ibadah, itu menggunakan istilah kinisah. Nah, dalam teks Yunani, para penafsir kita lebih banyak menggunakan istilah eklesian dari akar kata, ya, ekaleo, ya, jadi keluar dari atau memanggil dari. Nah, sebenarnya istilah eklesia ini yang lazim kita kenal dengan istilah gereja, sebenarnya ini sudah kesimpulan teologisnya yang bermakna dipanggil keluar dari dosa kepada terang Kristus atau kepada Kristus. Ini sebenarnya sudah menunjuk kepada istilah rohani. Tapi sebenarnya kata ekaleo ini atau ekesian ini sebenarnya adalah sebuah sebuah istilah yang dipakai oleh Romawi, khususnya ketika Nero berkuasa pada waktu itu. Maka istilah eklesian ini atau ekaleo ini populer, ya. Jadi demi kepentingan politik para raja-raja yang ada kaisar-kaisar Roma, karena orang Kristen di Roma sudah begitu meningkat, begitu banyak, begitu populasi Kristennya sudah begitu tinggi di Roma, sehingga orang Kristen ini dia guna kepentingan kontrol politik, maka pemerintah Kekaisaran Roma itu menempatkan satu wilayah tertentu yang tadinya orang Kristen terpencar di seluruh wilayah Roma, lalu oleh kebijakan Kekaisaran mereka orang Kristen kemudian ditempatkan di suatu tempat sehingga mudah untuk dikontrol. Misalnya kalau kita lihat contoh hal ini adalah orang Israel ketika berada di Mesir. Maka orang Israel itu dia tidak ada di semua Mesir, tapi dia dikumpulkan di satu tempat, satu kota, ya, sehingga mudah dikontrol oleh pemerintah Mesir. Sama dengan orang Kristen yang ada di Roma. Nah, jadi istilah eklesia itu sebetulnya adalah menempatkan orang-orang Kristen di satu tempat yang tadinya menyebar di Roma demi kepentingan politik, maka kemudian orang-orang Kristen itu dikumpulkan di satu tempat. Itu namanya eklesian. Kemudian diambil secara teologis, istilah gereja itu adalah orang yang dipanggil dari dosa atau kegelapan kepada Kristus atau kepada terang yang ajaib. Tentu itu juga tidak salah. Tetapi sebenarnya kalau melihat definisi istilah yang paling cocok adalah sebenarnya ada kata serapan dari kata kuriakos yang berarti milik Tuhan. Dari akar kata kurios. Nah, banyak tokoh Kristen menggunakan istilah ini sebetulnya. Jadi istilah gereja sebenarnya eklesian itu makna teologisnya, tapi sudahlah itu sudah banyak berkembang, tetapi ada banyak tokoh Kristen menggunakan istilah kuriakos atau kurios ini karena dianggap lebih tertuju kepada substansinya, kepada esensinya, kepada makna daripada gereja itu sendiri. Nah, sedangkan kata gereja dalam konteks hari Minggu
itu lahir dari istilah Portugis yang menggunakan kata domingo, dari bahasa Melayu domingo, yang artinya dalam bahasa Yunani adalah kuria ke hamra. Itu dapat kita dalam Wahyu pasal 1 ayat 10, dia menggunakan istilah hari Tuhan atau milik Tuhan. Itu sebabnya Kristen itu menggunakan hari Minggu sebagai hari raya besar, selain daripada mana kebangkitan Tuhan di hari Minggu. Nah, eksistensi gereja kita lihat sebenarnya bukan kepada fisik ya. Jadi eksistensi keberadaan gereja itu bukan kita lihat kepada fisik. Ya, gagahnya sebuah gedung tentu itu perlu, itu bagus adanya. Tapi keberadaan gereja bukan di situ, tapi keberadaan gereja, eksistensi daripada gereja itu bersumber kepada beberapa istilah Yunani yang paling menonjol ada 4, yaitu pertama itu adalah koinonia. Koinonia itu adalah di mana kita lihat kisah para rasul mencatat tentang persekutuan orang percaya yang memang belum mementingkan physically. Mereka hanya berkumpul, mereka hanya bersekutu, mereka berdoa, mereka berpuasa, dan perjamuan, dan mengajar, dan lain sebagainya. Kemudian sudah mulai kuat persekutuan koinonianya di Yerusalem, maka kemudian untuk melanjutkan visi misi daripada Tuhan Yesus, maka mereka mulai masuk kepada level berikut selain koinonia, yaitu marturia. Ya, marturia, atau juga di sana ada kerigma. Marturia itu adalah dia dapat bersaksi tentang Kristus. Kerigma itu artinya memproklamasikan Injil, ya, di luar koinonia, di luar persekutuan. Jadi ya kita sebut saja eksternal begitu ya, internal dan eksternal. Jadi kerigma itu gereja tidak hanya kepada posisi bersekutu secara lokal, tetapi dia juga menjadi marturia. Dia menjadi kerigma, memproklamasikan Injil kepada orang di luar koinonia. Yang kemudian ada juga di sana tujuan daripada eksistensi keberadaan gereja adalah diakonia. Diakonia itu adalah ada pelayanan-pelayanan gereja lokal, di sana ada pelayanan mimbar, sosial, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah matetes. Matetes ini adalah istilah dalam akademisi yang berarti dimuridkan atau pemuritan. Ini juga menjadi pesan Tuhan terakhir untuk ajarkanlah mereka, ya, didiklah mereka, mateteskan mereka. Nah, seperti kita ini masuk juga di dalam ilmu matetes. Nah, ini istilah gereja baik secara definisi maupun secara makna rohani. Jadi sekali lagi istilah gereja itu saya lebih kepada istilah kuriakos atau kurios ini. Tetapi juga tidak menolak akan istilah ekaleo atau eklesian ini. Tetapi maknanya tentu lebih menggunakan istilah kuriakos, tertuju kepada maknanya. Tapi istilah teologisnya ya dipanggil keluar, ya itu tidak masalah. Tergantung bagaimana kita memakainya. Ya. Dalam Matius pasal 28 kalau kita perhatikan kata menyertai itu menggunakan ego eimi meta. Jadi salah satu pengertiannya adalah Allah itu bersama, menemani, atau menyertai. Ya, jadi sejarah gereja di mana Allah itu masuk di dalam sejarah manusia. Maka kita lihat dalam Injil Matius 24:20, Tuhan berkata, aku menyertai kamu sekalian. Kata menyertai itu menggunakan istilah ego eimi meta, yang berarti Allah bersama, menemani, atau menyertai. Nah, dihubungkan dengan semua peristiwa-peristiwa bagi umat Tuhan dalam sepanjang perjalanan sejarah.
Kalau kita perhatikan istilah ego eimi meta dalam gramatikal Yunani, ini berkaitan dengan gereja. Jadi Tuhan mau berkata kepada gereja, jadi tidak hanya kepada murid-murid saja, tetapi Tuhan mau berkata kepada gereja, kepada kita semuanya, bahwa Allah dalam sejarah waktu, di mana Allah hadir untuk menjaga, memurnikan, menghukum, mendisiplinkan, dan memperkuat umatnya, dan menyempurnakan gereja di dalam sejarah atau zaman. Jadi ketika Tuhan berkata, aku menyertai engkau, saudara, ini kita perhatikan Allah dalam sejarah waktu. Tuhan ingin sampaikan dalam sejarah waktu kepada umat Tuhan bahwa Dia akan hadir untuk menjaga, memurnikan, menghukum, mendisiplinkan, dan memperkuat umatnya, dan menyempurnakan gereja di dalam sejarah dan zaman. Kita lihat mempelajari sejarah gereja antara lain mengajarkan kita untuk kembali kepada nilai-nilai Alkitabiah di masa awal. Saya pakai istilah di sini Pentakosta, ke masa kini dan kepada GPD masa yang akan datang. Memberi informasi penting tentang sejarah gereja dunia yang berkelanjutan, benar dan terarah di umum, mengajarkan kita kepada beberapa masalah yang dihadapi oleh gereja umum di setiap periodik yang ada. Mengajarkan kita untuk melihat lebih jauh ke depan daripada yang bisa dialami oleh gereja umum, mempelajari wawasan tentang budaya gereja kita sendiri, mempelajari sebagai peringatan tentang apa yang harus diwaspadai dan apa yang tidak boleh gereja masa kini lakukan. Jadi ini adalah perlunya kita mempelajari tentang sejarah gereja, baik di sejarah umum, gereja GPDI, atau gereja-gereja yang lain. Ini kurang lebih ada 6 pola kenapa kita perlu mempelajari sejarah gereja. Kesimpulan, sejarah gereja adalah salah satu studi yang paling membantu dalam persiapan pelayanan pastoral gereja, keilmuan secara pribadi dan organisasi gereja. Jadi penting sekali. Jangan sampai kita kemudian jadi pemimpin gereja, maka sejarah itu sendiri kita tidak mengetahui, ya. Jadi itu perlu untuk kita mempelajari sejarah gereja. Nah, yang kedua, dengan sejarah gereja, upaya kita dapat mencapai kepada arah tujuan Tuhan dalam gereja itu sendiri. Jadi ada goal dan sasaran yang dapat kita raih ketika juga kita mempelajari sejarah gereja. Yang ketiga adalah dapat menjadi acuan kita menjadikan sejarah gereja sumber pelajaran, peringatan, kebijaksanaan, dorongan rohani, membangunkan rohani kita dan mengarahkan mata rohani kita kepada Kristus, sehingga kita dapat juga masuk dalam rencana. Baik, itu adalah kesimpulan, dan sekarang kita lihat kepada garis waktu gereja. Untuk memahami sejarah gereja dunia, kita harus memasukkan sejarah dalam garis waktu atau timeline. Sehingga secara sistematika kita dapat melihat rencana Tuhan dalam sejarah gereja itu sendiri. Ya. Kita buka ayat dulu dalam Yoel 1 dan ayatnya yang keempat. Yoel 1 dan ayat yang keempat. Disebutkan begini, apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Nanti sebentar kita akan melihat nubuatan dari Yoel ini yang sangat berhubungan erat dengan sejarah gereja. Jadi nanti kita akan melihat belalang ini berada di pohon. Pohon ini adalah sebuah simbol dari keberadaan sejarah gereja. Dan kemudian kita akan melihat nanti bagaimana belalang ini masuk untuk kemudian merusak pohon, dan bagaimana Tuhan memulihkan
pohon itu yang digambarkan oleh Yoel yang sangat berhubungan dengan timeline sejarah gereja. Ya, kita perhatikan bersama-sama garis waktu sejarah gereja. Saya ambil dari Pentakosta ini. Jadi sejarah gereja Pentakosta itu, timelinenya itu dimulai dari Roh Kudus dicurahkan dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Kemudian gereja mula-mula, kemudian Pentecostal Movement, periode Pantekosta awal, misi dan gerakan Pentakosta, api Pentakosta, dan gereja dalam 5 patriark. Nah, ketika Yesus naik ke sorga, maka gereja itu berada di 5 patriark gereja, yaitu Yerusalem, kemudian Koptik Mesir, Syria, Yunani, dan Roma. Perhatikan sekali lagi, jadi gereja pada waktu Yesus naik ke sorga, itu ada di 5 patriark, Yerusalem, kemudian Koptik Mesir, Syria Antioquia, Yunani, dan Roma. Ya, dan Roma, 5 patriark ini. Nah, ini menjadi kemudian pengembangan dari gereja-gereja kepada arus barat dan arus timur, di mana juga nanti kita akan melihat terjadi banyak sekali perbedaan sehingga muncul konsili-konsili yang ada. Jadi timelinenya dapat kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Lihat di sana bagaimana ketika Roh Kudus dicurahkan, itu ada banyak kota-kota yang kemudian datang berkumpul. Setelah Yesus naik ke sorga, kurang lebih tahun 33, maka gereja itu bergerak di 5 patriark. Sekali lagi, Yerusalem, Koptik Mesir, Syria Antioquia, Yunani, dan Romawi. Di Roma. Nah, kita lihat gereja mula-mula. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 2-5, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi inilah kemudian kita lihat sejarah gereja perjanjian baru itu mulai mulai ada. Jadi mulai pengembangannya itu dimulai dari gereja mula-mula atau gereja di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Jadi ketika Kristus naik ke sorga, kemudian 10 hari kemudian, lalu kemudian pada hari Pentakosta, Roh Kudus itu dicurahkan, disitulah mulai pergerakan gereja itu. Disitulah sejarah gereja itu dimulai. Ya mulai bergerak, ya. Dan kemudian kita lihat terjadi di 5 patriark ini. Sehingga nanti kemudian terjadi pengembangan di Mesir itu kemudian menjadi gereja Koptik Timur, dan kemudian di Yerusalem itu menjadi gereja yang dipimpin oleh Yakobus. Kemudian kita lihat di Syria dan sebagainya. Nah, dari 5 patriark ini yang paling lazim disebutkan
itu sebabnya ingat cerita bagaimana Paulus di dalam mengejar orang Kristen ke Damaskus. Nah, Suriah sekarang ini itu adalah Syria. Dan Syria inilah yang kemudian disebut pertama kali sebagai orang Kristen. Orang Kristen pertama kali disebut itu bukan di Yerusalem, tapi orang Kristen pertama disebut itu berada di 2. Ini gereja mula-mula, pertama 1 gereja mula-mula. Ya, mungkin hostnya bisa di-mute saja ini, supaya tidak mengganggu. Ya, ya. Jadi kita lihat gereja pertama menyebut Kristen itu ketika sejarah gereja, misalnya saya akan lari sendiri sebab nanti juga kita akan ke sana, tapi saya singgung sedikit di sini. Kalau kita melihat buku Christianity tadi, ya, The History of Constantine, maka orang Muslim sering sekali berkata kita bahwa kita adalah orang Nasrani. Ya, saya suka menolak menggunakan istilah itu, sehingga kalau ada teman Muslim berkata kepada saya Nasrani, saya menolak disebut Nasrani. Saya suka berkata saya orang Kristen bukan Nasrani. Nah, kenapa? Jadi ketika Yesus naik ke sorga, maka sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus seringkali disebut sebagai orang Nazaret. Ya, orang Nazaret. Yesus itu orang Nazaret. Bahkan waktu Yesus itu disalib, maka di atas kepala ditaruh sebuah tulisan yang berkata, Yesus Nazareum Rex Iordium. Ya, INRI. Ya, inilah raja orang Nazaret. Ya, jadi Nazaret. Tetapi jadi ada kelompok Nazaret atau kelompok Nasrani. Nah, ketika Yesus naik ke sorga, perhatikan baik-baik. Gereja mula-mula itu bergerak dari 3 patriark. Sekali lagi, Yerusalem, saya ulang-ulang ini, Koptik, kemudian Syria Antioquia, Yunani, dan Roma. Nah, ini kelompok Nazaret ini atau kelompok Nasrani ini yang sangat besar sebetulnya pada zaman itu. Jadi ketika Yesus naik ke sorga itu, kekristenan itu banyak sekali kelompok pada waktu itu. Tetapi dari sekian banyak kelompok itu, 5 ini yang paling besar, yang seringkali saya ulang-ulang. Yerusalem, Mesir, Syria Antioquia, Yunani, dan Romawi. Nah, kelompok Nazaret ini dia keluar, jadi dia tidak menggabungkan diri dengan Yerusalem, tetapi dia bergerak di utara Yerusalem. Dia bergerak di utara Israel. Itu Nazaret itu di bagian utara. Dan mereka mengembangkan teologianya sendiri. Nah, kalau kita perhatikan ketika Arian mengeluarkan teori kebijakan bahwa Allah itu tunggal dan menolak ajaran Tritunggal, maka yang mendukung sepenuhnya pelajaran Arian itu adalah kelompok Nazaret atau kelompok Nasrani. Nanti kita juga akan ke sana. Pada waktu konsili Nikea pada tahun 325, dari sekian banyak aliran yang bermunculan pada waktu itu yang disidang di Nikea, maka ada satu kelompok paling terbesar yang mendukung Arian, yaitu kelompok Nazaret atau kelompok Nasrani. Mereka inilah kemudian terhukum, kepastoralannya dicabut, keuskupannya dicabut, dan mereka dibuang ke tanah Arab. Nah, 300 tahun setelah itu, Muhammad lahir. Nanti kita juga akan ke sana.
Jadi pelajaran yang didapatkan Muhammad lewat istrinya bernama Siti Khotijah, itu alirannya adalah aliran Nasrani. Siapa aliran Nasrani? Mereka lah yang menolak ajaran Tritunggal. Sehingga apa informasi yang didapatkan Muhammad itu bersumber dari pelajaran-pelajaran dari kelompok Nasrani. Jadi sebabnya kenapa orang-orang Arab sering menyebut Nasrani itu kelompok sesat, karena mereka sebenarnya memang mengajarkan salah. Lalu berakar dalam sejarah, mereka menyebut kita ini orang Nasrani. Makanya kalau saudara disebut Nasrani, Anda bilang, tidak, saya bukan Nasrani, saya ini Kristen. Jadi ini berbeda ya. Jangan Anda bilang Nasrani, Anda setuju, tidak. Nasrani itu adalah kelompok sesat yang telah dibuang dalam hukuman Nikea pada tahun 325. Ketika gereja mula-mula ini terbentuk dan menyebar kepada 5 patriark, ada kelompok besar di Israel yang bernama Nasrani yang kemudian mendukung pelajaran Aryan tentang ajaran menolak pelajaran Tritunggal. Nah, itulah yang dikembangkan di tanah Arab. Nah, Muhammad belajar dari istrinya Siti Khotijah itu dari aliran Kristen Nasrani. Kristen Nasrani itu dianggap bidah pada zaman itu. Nah, sehingga mereka suka menyebut Nasrani itu kafir ya. Mereka menyebut Nasrani itu kelompok ini dan kelompok ini. Nah, sampai sekarang itu mengakar. Dari ketika Muhammad ada 600-an sampai sekarang orang Islam menyebut kita ini Nasrani. Tidak. Jangan mau disebut Nasrani, kita ini Kristen. Nasrani itu bidat yang telah dibuang dalam hukuman 325 ke tanah Arab atau di beberapa negara timur lainnya. Nah, kembali kepada poin, gereja mula-mula menjadi titik awal pergerakan dimulainya sejarah era gereja baru. Tentu kita lihat bergeraknya era gereja baru ini karena dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu bekerja dengan sangat luar biasa, sehingga di 5 patriark gereja ini sangat begitu maju dan berkembang, sehingga apa yang kita alami saat ini tentu kita bersyukur bagaimana Roh Kudus bekerja kepada gereja-gereja. Dari 12 rasul, 120 murid, kemudian kurang lebih hampir 500 pengikut, lalu ketika Petrus berkhotbah bertambah menjadi 3.000 jiwa. Disiplin menyebar ke seluruh wilayah yang sangat terkenal di mana Injil diberitakan. Gereja masuk kepada era baru. Nah, kita perhatikan ketika gereja ini pertama kali bergerak, maka saya sudah sebutkan tadi dalam kitab Yoel 1 ayat yang keempat, ini digambarkan seperti sebuah pohon. Ya, digambarkan seperti sebuah pohon. Nah, pohon ini, ya, ini lengkap dengan buah. Kalau kita perhatikan ketika gereja mula-mula ini, kita lihat Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23 itu ada. Apa itu? Penguasaan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri itu ada. Tidak hanya itu, dapat juga kita lihat dalam buah daripada gereja mula-mula dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11, di sana ada hikmat, pengetahuan, iman, menyembuhkan, bernubuat, membedakan macam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Tidak hanya itu saja, maka kita dapat baca juga dalam Efesus 4 ayat 11, di sana ada para rasul, para nabi, para pemberita Injil, gembala, pengajar atau guru, itu begitu lengkap. Ditambah lagi dengan ini, jadi kelengkapan dengan kepemimpinan, pelayanan, dan lain sebagainya itu dapat kita lihat dalam kitab Korintus. Jadi pada hakikatnya apa yang dinubuatkan oleh Yoel tentang gereja seperti sebuah pohon
yang berbuah. Ya. Seperti pohon yang berbuah dengan sangat lebat. Luar biasa, ini gereja mula-mula. Ya. Tetapi kenapa tidak langsung Tuhan sempurnakan? Tidak, karena Injil belum diberitakan. Sejarah itu belum masuk dalam timeline garis waktu sampai kedatangan Tuhan. Jadi, tetapi kita dapat melihat representasi gereja pada waktu gereja mula-mula ini sangat luar biasa. Ya, kita berdoa supaya gereja ini kembali kepada posisi ini. Jadi seperti sebuah pohon yang mengeluarkan buah, ya, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut. Ini ada. Ini penting juga dan ini menjadi teladan bagi kita di mana kasih kita saat ini. Ya, apakah sudah suam-suam kuku, apakah masih menyala-nyala, ya, atau ya pasang surut dan lain sebagainya. Nah, ini mesti dikembalikan, ya, kasih kita untuk kembali di dalam gereja, sukacita kita, ya, sukacita. Jadi apa saja yang kita bisa kerjakan di dalam hidup ini, kerjakan semuanya itu dengan kasih, kerjakan semua itu dengan penuh sukacita, ya. Kemudian ada damai sejahtera. Terus sabar kita, ya, ini sabar, ini penting juga, ya, untuk menunggu buah, untuk menunggu hasil, kita perlu sabar dan lain sebagainya. Lalu kita lihat gereja yang diberi karunia, luar biasa. Gereja diberi karunia. Tentu untuk mendapatkan karunia 1 Korintus pasalnya Galatia 5 dan 1 Korintus 12 ini tentu tidak didapatkan begitu saja. Ya, ini tentu dibarengi dengan bagaimana hubungan kita, koinonia kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan. Bagaimana doa kita, bagaimana puasa kita, sehingga kita dapatkan buah-buah roh, bahkan karunia. Nah, dewasa ini kita lihat secara umum, orang lebih banyak mengejar kepada ini, berkata-kata dalam bahasa roh. Kalau kita belajar tentang konteks 1 Korintus 12 ayat 7 tentang rupa-rupa pelayanan ini secara sistematika sudah diurutkan. Ya. Sudah diurutkan. Tapi orang lebih banyak berkata-kata dalam bahasa roh. Ya. Harusnya yang paling utama dia cari pertama adalah hikmat dulu. Gereja cari hikmat, bukan bahasa roh. Gereja cari pengetahuan, bukan bahasa roh. Gereja cari iman, bukan bahasa roh. Kalau dasar-dasar ini kuat, maka karunia-karunia selanjutnya akan berbuah bagus di dalam kehidupan gereja. Dan kemudian kita lihat Efesus pasal 4, para rasul, nabi, pada waktu gereja mula-mula dalam patriark gereja di Yerusalem, di Koptik, di Syria, di Yunani dan Roma, begitu luar biasa. Jadi gereja seperti pohon yang mengeluarkan buah yang sangat bagus sekali. Lalu kita lihat bersama-sama yang berikut. Selain daripada buah-buah yang kita lihat tentang karunia buah roh, karunia roh, dan kepemimpinan di dalam gereja, ada guru, ada gembala, ada penginjil. Di sana di dalam Alkitab juga kita lihat buah yang dihasilkan dari gereja mula-mula adalah memiliki karunia untuk memimpin. Nah, ini penting juga. Tidak semua gembala itu bisa memimpin. Gembala itu pastor. Tapi karunia memimpin itu bisa jemaat. Itu sebabnya Tuhan memakai orang-orang yang memiliki karunia-karunia kepemimpinan di dalam gereja. Kemudian ada juga karunia melayani. Ya, karunia melayani. Jadi, karunia melayani ini banyak. Dapat kita jumpai dalam kitab Kisah Para Rasul, bagaimana ada ada seorang yang Paulus berkata dia itu disejajarkan seperti rasul.
Kenapa? Karena ada catatan dia sering mencuci atau menyiapkan peralatan para rasul. Dia melayani itu banyak sekali. Melayani itu banyak sekali. Tidak hanya di mimbar kita berkhotbah. Ya, misalnya di gereja kita ada user, ada musik, rebana, sound dan lain sebagainya. Juga tidak itu. Saya masih ingat berapa banyak tahun yang lalu ada seorang dosen cerita kepada saya. Dulu gereja di Korea, pengembalaan pendeta Yonggi Chow, di 10 tahun awal itu ya masih sedikit, kurang lebih baru mencapai antara 5.000 sampai 6.000. Tapi kemudian ada seorang orang kaya di Korea yang pemilik usaha mobil Hyundai. Suatu waktu dia bertanya kepada Pastor Chow, apa yang harus saya kerjakan? Lalu Pastor Chow berkata, kamu berdoa supaya Tuhan bisa kasih karunia untuk kamu bisa melayani. Lalu kemudian dalam satu doa persekutuan, si bos Hyundai ini dia dikuatkan, dia punya iman, dan dia berkata kepada Pastor Chow supaya dia dapat mengurus parkiran. Ini luar biasa, sehingga dalam tempo 1 tahun dari 5-6 ribu itu jadi 15.000. Jadi dia tekun dan dia mengurus tim untuk mengurus parkir. Nah, saya lihat ini salah satu hal yang penting juga di dalam gereja. Saya lihat masih banyak yang menganggap parkir itu sesuatu yang pelayanan yang begitu tidak ada harga sehingga orang suka membiarkan. Padahal ini penting sekali, ya, mengurus parkir dan lain sebagainya. Yang berikut adalah karunia memberi. Ya, memang ada orang yang Tuhan pakai untuk memiliki karunia memberi. Jadi nggak bosan-bosan dia kalau untuk memberi. Ya, nggak bosan-bosan, tetap dia memberi. Puji Tuhan. Ini host kita sampai jam berapa? Sampai jam 2, Mener. Jam 2. Oke. Kita ada berapa orang ini? Sekarang yang join ini ada 17 orang. Oke, bagus. Jadi sampai jam 2 ya? Yes. Baik. Sampai di sini saya, sebelum lanjut, jadi saya memberikan ruang pertanyaan dulu, tapi 2 orang saja. 1 laki, 1 perempuan. Silakan. Tidak ada? Selamat siang, Mener. Silakan. Ya, yang saya mau tanyakan tadi, yang di kitab Yoel tadi, menyangkut belalang-belalang ini, maksudnya yang tersisa akhirnya gereja yang sekarang atau ada lain pengertian lain mungkin? Terima kasih, Mener. Ya, nanti kita pelan-pelan, nanti kita akan ke sana. Jadi pelan-pelan saja. Jadi ada kita menolak teori evolusi, tetapi apa yang disebutkan di dalam kitab Yoel itu dapat kita periksa dari teks asli itu hampir sama dengan apa yang disebutkan oleh King James. Jadi dia satu ulat, kemudian dia berkembang seperti itu. Nah, berkembang. Nah, lalu kalau kita lihat nanti bagaimana sisa, nanti kita akan lihat pelan-pelan ke depan secara bertahap masuk di dalam apa yang dinubuatkan Yoel terhadap timeline sejarah gereja ini. Kira-kira begitu, Bro. Ada yang lain? Selamat siang, Mener. Ya, silakan. Ini mau tanya, Mener, tentang apa yang Mener sampaikan tentang karunia melayani dan karunia memberi. Karunia? Bukan, karunia melayani dan karunia memberi.
Ya, bukankah melayani itu merupakan tanggung jawab orang dan memberi juga merupakan satu tanggung jawab orang percaya? ya betul Apakah itu sekali. masuk? Ya benar. Ya, betul sekali. Memimpin itu bagian dari pekerjaan yang baik di dalam gereja. Ya, gembala itu harus memimpin domba. Ya. Gembala harus melayani domba. Gembala juga harus memberi kepada domba. Atau sebaliknya, jemaat itu bisa memimpin. Jemaat itu bisa melayani. Jemaat itu bisa memberi. Tapi ini karunia ini khusus. Dikhususkan artinya tidak semuanya orang bisa melakukan sesuatu yang melayani dalam konteks seperti saya memberikan penjelasan tadi. Tidak semua orang, saya di pelayanan kami, ini pelayanan khusus, misalnya orang membersihkan WC, ya. Jadi karunia melayani, dan dia memang bisa melayani di situ. Ada orang memang karunianya memang tidak bisa bermain musik. Dia tidak bisa song leader, atau sebaliknya, dia bisa song leader tapi dia tidak bisa main musik. Ini karunia melayani memang concern yang Tuhan beri dalam hidupnya itu memang kepada yang spesifik. Jadi melayani dalam konteks spesifikasi seperti itu. Tapi semuanya kita bisa melayani, tapi tidak semuanya dapat kita lakukan. Seperti saya bilang tadi, orang mau membersihkan WC, ya, ada orang lain juga tidak bisa, dia tidak bisa. Tapi ada orang yang memang begitu. Ada orang yang tidak bisa besuk, tapi ada orang yang memang senang sekali besuk begitu. Itu karunianya. Ya, jadi spesifikasi seperti itu. Memberi pun sama, semua orang ya kita harus tanggung jawab kita. Wajib dong kita memberi, ya. Tapi ada orang yang memang dikhususkan oleh Tuhan memberi karunia untuk memberi. Sampai Paulus memberikan contoh, ada seorang yang nanti Dorcas, justru nanti ketika dia mati baru orang tahu, oh ternyata yang menyiapkan semuanya ini adalah Dorcas. Jadi kalau sekarang kan banyak orang memberi itu di syuting, di foto dan lain sebagainya. Ya itu dia memberi, ya dilihat orang, tapi ada orang yang dapat karunia, nggak usah begini, nggak usah begitu, tapi dia bahkan dia nggak bosan-bosan untuk memberi. Ada orang yang Alkitab bilang jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Aduh, dia sudah bikin kesel. Saya ada kenalan, ya sudah bikin kesel, bagaimana nggak bisa? Karena memang dia sudah begitu, dia sudah dapat karunia untuk memberi. Dia memberi aja. Dia tidak mau memikirkan yang lain, yang mesti begini, mesti begitu. Dia seperti itu. Nah, itu nanti saudara tanya di pelajaran tentang Bibelologi mungkin di sana, atau suratan Korintus, atau kemudian tafsir tentang Korintus lebih dalam lagi. Tapi saya lebih mengacu kepada sejarah gereja saja. Ya, cukup 2 ya. Oke, makasih benar. Yuk, lanjut. Ya, kehadiran jemaat-jemaat awal di beberapa kota yang berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi telah menjadi sasaran kecurigaan politis dari para penguasa Romawi karena dianggap sebagai pembawa suatu agama anti kekuasaan Roma. Ini luar biasa. Jadi Kekaisaran Roma ini seperti saya singgung tadi, selain memiliki kontrol politik terhadap gereja, maka ada satu peristiwa dalam sejarah bagaimana Kekaisaran mengeluarkan sebuah dekret, ya, yaitu tidak boleh menyebut nama Tuhan selain Kaisar itu sendiri, Deus. Mereka menyebutnya Deus. Deus itu Tuhan atau Tuan. Maka kalau kemudian didapati ada orang Kristen menyebut nama Tuhan selain nama Kaisar, selain Deusnya, maka konsekuensinya sangat besar.
Jadi orang Kristen itu dianggap mengganggu stabilitas negara, maka mulai muncullah penganiayaan gereja. Iri hati mendominasi kaum Yahudi terhadap perkembangan Kristen awal. Konsekuensinya adalah, kita sudah tahu bersama, apalagi di zaman Nero, ya maka kalau didapati orang Kristen menyebut nama Tuhan, mereka selalu menghubungkan dengan politik ya. Konsekuensinya adalah kita diperhadapkan dengan binatang buas, ya orang Kristen diadu dengan singa dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah hukuman politik sebetulnya. Jadi apa yang diterapkan oleh Romawi pada waktu perkembangan gereja mula-mula ini di seluruh wilayah kekaisaran Romawi, ini semuanya adalah kebijakan politik untuk menghambat lajunya Injil yang diberitakan baik di Yerusalem, baik di Mesir, ya, di Syria, di Yunani dan di Roma itu sendiri. Jadi lebih kepada kebijakan politik. Jadi orang Kristen itu dianggap mengganggu stabilitas, ya, mengganggu keamanan. Dalam buku Christianity Origin of Constantine disebutkan, nanti saudara baca di sana, bagaimana rumah-rumah sakit negara Roma itu ini luar biasa. Jadi sedikit pasien. Kenapa? Karena banyak kesembuhan-kesembuhan ilahi, gitu ya. Baik yang ada di Roma sendiri maupun di beberapa negara-negara di mana Kristen yang sangat berkembang. Jadi dianggap mengganggu stabilitas negara, begitu ya. Nah, seharusnya ya negara bersyukur dengan adanya gereja, tapi di zaman kekaisaran Romawi perkembangan gereja justru dianggap mengganggu. Belum lagi iri hati, ya, dari dominasi kaum Yahudi. Kalau saudara belajar kitab Roma, kita akan mendapatkan 3 bagian penting dengan kebenaran. Jadi kebenaran berdasarkan Yahudi, kebenaran berdasarkan Yunani, dan kebenaran berdasarkan Yahudi. Jadi kebenaran berdasarkan Roma, berdasarkan Yunani, berdasarkan Yahudi, dan kebenaran berdasarkan Kristen. Itu diadu sehingga dianggap mengganggu stabilitas. Sebab orang Kristen ya menganggap bahwa kebenaran yang sejati adalah kebenaran karena Injil. Itu sendiri kita dapat baca dalam Roma 1 ayat yang ke-16 dan 17. Paulus berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah, ya. Injil adalah kekuatan Allah. Jadi orang Kristen harus hidup, orang benar hidup oleh iman. Jadi kebenaran yang sejati itu berdasarkan Injil. Tapi 3 ini itu menjadi lawan sehingga dianggap dipolitisasi oleh kekaisaran Roma. Orang Roma punya kebenaran bahwa kebenaran yang sejati itu adalah bagaimana seseorang itu memiliki gedung yang mewah, ya, berparas cantik, kemudian kaya dan lain sebagainya. Itu kebenaran filsafat kebenarannya Romawi. Di Yunani, kebenaran itu ditinjau berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi memiliki filosofi, filsafat yang tinggi, memiliki ilmu di zaman Helenistik yang itu kebenaran. Jadi orang pintar dianggap memenuhi standar kebenaran. Yahudi, kalau kita lihat standar kebenarannya adalah upacara. Kita tahu bersama kan ada 613 peraturan dan aturan, ketetapan yang dikembangkan dari Taurat itu, ya, Mitzvot 613, ya 300 sekian dan 200 sekian, 613. Tapi Paulus berkata firman Allah, kebenaran itu yang benar kebenaran karena Injil. Ini diadu di seluruh kekaisaran Roma ini dan dianggap mengganggu stabilitas negara. Nah, di sini mulai ada penekanan-penekanan di 5 wilayah penting di kekaisaran wilayah Romawi.
Ya, kita melihat sebuah pandangan buku dari Hans Reudi Weber, yaitu kuasa sebuah studi teologi Alkitabiah dalam Jakarta BPK Gunung Mulia tahun 1993 yang ditulis kembali oleh Edi Kristianto dalam bukunya Gagasan yang Menjadi Peristiwa, sketsa sejarah abad 1 sampai abad 15 Yogyakarta Canisius yang menggambarkan perkembangan gereja. Tahap pertama, tahap ini ditandai dengan pelebaran sayap dan wilayah institusi gereja yang bergerak pada tapal batas Kekaisaran Romawi, yang perkembangannya secara ekspansif tidak berlangsung pada organisasi, melainkan masih bersifat personal, spontan, serta belum terorganisir. Jadi, di tahap pertama menurut Hans Reudi Weber, di gereja abad pertama ini, jadi kita seperti pohon yang masih berbuah lebat ini, dia belum terorganisir, masih bersifat personal dan spontan. Ya, ini saya tentu setuju, tapi kalau terorganisirkan juga baik, ya. Tentu Tuhan tidak melarang terorganisir, ya. Saya lihat ada banyak sekali penginjilan jalanan saat ini, di Jakarta juga ada, dan di beberapa daerah itu bagus, ya. Saya setuju, itu sifatnya personal dan spontan. Tetapi jangan lupa juga sejarah awal gereja Pentakosta yang dimulai di Amerika itu banyak yang tidak terorganisir dengan baik sehingga memunculkan tafsir-tafsir bebas sehingga bermunculan istilah-istilah yang namanya sekte atau ajaran-ajaran yang salah. Nah, jadi kita lihat tahap pertama gereja itu bergerak memang bersifat personal, spontan dan belum terorganisir dengan baik. Nanti kemudian kita lihat konsili gereja pertama itu di Yerusalem dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15 atau pasal yang 16. Jadi baru kemudian terorganisir dengan baik dan benar. Yang berikut, situasi ini merupakan gejala yang dominan berlangsung mulai abad pertama hingga akhir abad kedua sebelum gereja menjadi agama negara. Jadi belum terorganisir dengan baik, meskipun sudah ada patriark Yerusalem, tapi belum secara terorganisir dengan baik. Negara di mana pengakuan negara terhadap gereja selanjutnya nampak berwajah ganda. Yang ada pada satu sisi masih bersifat negatif, yang ditandai dengan maraknya penganiayaan kepada orang Kristen, dan pada sisi lain bersifat positif, ditandai dengan secara terang-terangan penguasa sipil mengakui eksistensi gereja. Keadaan ini berlangsung hingga abad yang ketiga. Jadi gereja itu sudah mulai berwajah ganda. Mungkin ini salah satu alasan kenapa gereja itu harus terorganisir dengan baik, supaya tidak berwajah ganda. Jadi pada awal gereja awal itu abad pertama, mulai dari tahun 33 ketika Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan sampai pada tahun 100. Nah, di ujung abad pertama ini sudah mulai berwajah ganda, ya. Itulah sebabnya mengorganisir itu berorganisir dengan baik. Nah, inilah kemudian menjadi awal dari bagaimana gereja timur dan gereja barat itu di kemudian hari berpisah. Kenapa? Karena gereja barat itu sudah mulai, yaitu Romawi itu sudah mulai berwajah ganda sampai kemudian menjadi agama negara. Bagaimana pandangan Anda tentang berwajah ganda? Ya, gereja merumuskan konsep doktrin atau dogma, tata liturgi ibadah, serta dialaminya ketegangan ke dalam berlangsungnya banyak konflik teologis di dalam gereja. Jadi konsep doktrin itu yang kemudian memunculkan dogma. Doktrin itu firman Tuhan, ya. Tapi kemudian ada yang
di dalam doktrin itu memunculkan ajaran baru yang menjadi dogmatika di dalam gereja. Ya, misalnya contoh kita lihat bersama nanti sudah mulai tentang pengampunan dosa itu ada, itu doktrin. Tetapi didogmatikakan. Berarti kalau sudah didogmatikan, ajaran yang baru muncul dari doktrin itu sendiri. Pengampunan dosa itu seharusnya itu ada terus di dalam gereja. Kita ada pengampunan, kita minta pengampunan dosa terus kepada Tuhan. Tetapi didogmatikakan menjadi sebuah sistematika ajaran di dalam gereja. Misalnya bagaimana cara pengampunan dosa, harus begini, harus begitu. Sampai pada puncaknya adalah pengampunan dosa itu harus dibeli dengan secari kertas. Ya, jadi kalau saya mau ada pengampunan dosa, saya harus membeli kertas dan dinyatakan saya dapat pengampunan dosa. Jadi itu namanya dogma. Doktrinnya Alkitab, tapi kemudian memunculkan ajaran baru. Ya, itu jadi dogma. Pengalaman-pengalaman sepanjang sejarah gereja, yaitu dia terjadi konflik teologis di dalam gereja yang berkembang. Sayang ya, pohon yang sudah berbuah bagus ya. Sayang pohon yang sudah memiliki banyak sekali kelengkapan karunia buah yang ada. Nah, di sana kita lihat eksesnya adalah bagaimana ada yang kemudian berwajah ganda. Kenapa? Karena belum terorganisir dengan baik, baru bersifat personal dan spontan. Nah, itu perlunya diatur. Nah, ini adalah bibit-bibit pemisahan gereja barat dengan gereja timur. Nah, di dalamnya adalah konflik teologis. Ya, konflik teologis itu yang seperti saya gambarkan tadi, doktrin ini. Doktrin itu adalah ajaran Alkitab. Tapi kemudian di situ memunculkan ajaran-ajaran baru. Dan sebentar secara dalam kita akan lihat bersama-sama. Bagaimana pandangan tentang liturgi ibadah? Keadaan ini ditandai dengan berlangsungnya sejumlah konsili dan perebutan kekuasaan gerejawi yang pada akhirnya secara langsung berbagai peristiwa ini mendorong gereja secara dewasa merumuskan dan mempraktikkan ajaran Yesus yang sebenarnya. Ciri ini menonjol hingga abad yang keempat, perebutan kekuasaan gerejawi. Nah, sayang ketika gereja sudah diorganisir dengan baik pada abad pertama akhir, tapi muncul ekses yang lain, baik perbedaan konflik teologis, sudah mulai ada perebutan kekuasaan gerejawi, ya, dan ini akan berhubungan erat dengan apa yang disampaikan oleh nubuatan dari Yoel. Timbulnya istilah yuridis dan karismatis. Yuridis itu hierarki, mereka yang memegang soal-soal pemeliharaan jemaat, pelayanan iman. Sementara soal pengaturan jemaat kepemimpinan sangat kokoh pada sikap bahwa mereka memperoleh otoritas pelayanan jabatan langsung dari Allah, tabisan, dan tidak berasal dari manusia, dipilih langsung oleh jemaat. Jadi kita lihat yuridis di sini ya sudah mulai ada hierarki di dalam kepemimpinan. Oh, ini kelompok ini, oh ini kelompok ini. Jadi mulai kokoh dengan sikap otoritas yang ada. Mereka inilah yang dalam kitab para rasul disebut uskup, imam, diakon atau episkopas, presbiteros, dan diakonos. Di mana sejak awalnya hal wewenang mereka tidak dibedakan, yakni sebagai pengajar, memimpin jemaat, melaksanakan ketentuan kekristenan. Jadi kita lihat tadinya ya mereka adalah pelayan, melaksanakan ibadah-ibadah. Tapi kemudian karena sudah mulai diatur, maka muncul istilah-istilah baru di dalam kisah para rasul, yaitu uskup, imam atau diaken, yaitu istilah episkopos, presbiteros, diakonos, dan lain sebagainya. Baru pada proses selanjutnya, mereka dibedakan oleh pengaruh prakarsa institusi gereja, yakni sebagai hasil perkembangan historis gereja dan doktrin serta soal-soal pastoral. Sudah mulai ada perbedaan antara yuridis dan karismatis. Aturan baik secara organisasi maupun aturan secara norma-norma etika di dalam
gereja. Nah, karismatis kita lihat mereka yang dipilih oleh jemaat dan dalam pelaksanaan tugasnya terikat, berkeliling dan tidak terikat, tinggal menetap kepada jemaat. Ini biasanya ada di gereja Ortodoks Timur di kemudian hari. Gereja Ortodoks Timur itu sudah mulai begitu maju di Indonesia. Ya, kalau lihat secara ajaran dia banyak yang bagus, ya. Namun yang berbeda dengan kita adalah tradisi dalam memimpin sebuah jemaat. Jadi mereka dipilih dari jemaat dalam pelaksanaan tugasnya terikat. Jadi berkeliling dan tidak terikat atau tinggal menetap pada jemaat. Bisa juga di kalangan gereja-gereja karismatik modern pun seperti itu. Misalnya orang-orang Pentakosta pada umumnya masih banyak menggunakan istilah ini. Dalam jemaat mula-mula nama jabatan ini pertama kali ditegaskan oleh Clemens pada tahun 96 sampai 98 Masehi dari Roma, yang kemudian dikembangkan oleh Uskup Ignatius dari Antioquia. Kepemimpinan gereja awal, episkopal. Ya, jadi ini sudah organisatoris ini namanya. Episkopal. Ya. Atau dalam bahasa Yunani episkopos, artinya itu pengawas, pengamat. Juga disebut dalam istilah bishop atau penilik. Di kemudian hari menjadi kepemimpinan tunggal. Jadi ada gereja-gereja modern juga yang menggunakan istilah begini, episkopal. Dan pemimpinnya menggunakan istilah bishop ini. Ya. Kemudian ada presbiter, penatua jemaat. Ya. Kemudian di gereja modern saat ini juga kita dapat melihat ada gereja-gereja presbiterian yang kemudian menjadi pemimpin gereja. Penatua tetapi dia pemimpin gereja. Baru ada congregation. Nah, ini yang paling dominan ketika setelah abad pertama, gereja mulai berwajah ganda, ada yang berbentuk karismatik, kemudian ada yang kepemimpinan gereja secara organisatoris. Episkopal, presbiteral, dan congregation. Congregation itu peran setiap anggota jemaat dominan pada kuasa pengelolaan sebuah jemaat lokal yang diawasi dan dibimbing oleh gembala jemaat. Ini mungkin yang paling dominan di gereja aliran Pentakosta. Peran setiap anggota jemaat dominan pada kuasa pengelolaan sebuah jemaat lokal yang diawasi dan dibimbing oleh gembala jemaat. Jadi itulah yang kemudian ada secara umum di gereja-gereja yang berada di timur, misalnya di Syria dan di Koptik itu masih menggunakan begitu pada zaman itu. Nah, di zaman modern di gerakan di Pentakostal dan beberapa gereja Protestan lain juga masih menggunakan istilah ini selain daripada episkopal tadi. Konsep paling prinsip adalah otonomi dan demokrasi. Pertama, konteks otonomi, setiap jemaat lokal memiliki kebebasan untuk mengatur diri sendiri tanpa ada pengaruh dan intervensi kekuatan kuasa luar dalam pengawasan jemaat. Kedua, konteks demokrasi, bahwa setiap anggota jemaat lokal memiliki kuasa berbicara untuk menentukan pengelolaan dan masa depan jemaat. Gereja dan Kekaisaran Romawi. Nah, inilah kemudian gereja menjadi negara gereja pada abad yang ketiga. Kaisar menjadi pelindung gereja, mengurus dan bertanggung jawab atas gereja. Gereja bertugas memelihara moral warga negara dan membimbing mereka menuju keselamatan abadi. Sejak dikeluarkannya keputusan Theodorus, maka kuil-kuil agama kafir dihancurkan, orang-orang kafir diwajibkan masuk Kristen. Sejak saat itu masyarakat Eropa masuk dalam Corpus Christianum atau masyarakat Kristen. Gereja dan negara diatur oleh orang-orang Kristen. Bersama dengan itu gereja mulai masuk dalam periode baru, kompromi dan masuknya ajaran-ajaran sesat. Nah, inilah yang kemudian kita lihat dengan apa yang dinubuatkan oleh Yoel 1 dan ayatnya yang keempat, kita lihat dalam bahasa Indonesia, dia menyebutkan apa yang di Yoel 1 dan ayat yang keempat. Saya baca bagi kita semuanya, Yoel 1 dan ayat yang keempat. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit, ya telah dimakan belalang pindahan. Jadi belalang pengerit ini, dia ini tadinya, atau dalam bahasa Inggris saya baca,
Kitab Yoel, pasalnya yang pertama dan ayatnya yang keempat. Jadi dia menggunakan kata ya. Sorry, saya lihat buku Alkitab bahasa Inggris. Di King James dia menggunakan kata palmworm. Palmworm ini yang pertama atau belalang pengerit ini, dia hanya memakan daun-daun muda. Dia memakan daun-daun muda. Jadi kita melihat apa yang terjadi kepada gereja mula-mula itu ya. Apa yang terjadi kepada gereja mula-mula yang seperti pohon yang sudah. Bagaimana? Halo? Lanjut, Ner. Bagaimana? Halo? Ya, Ner, Host, boleh. gimana? Host, bagaimana? Lanjut, tadi salah tindis mungkin. Oke, baik. Oke. Jadi apa yang digambarkan oleh Yoel tentang gereja yang apa namanya, bagaimana seperti pohon ya, seperti pohon Tuhan bekerja lewat gereja, menjadi nubuatan dari Yoel tentang gereja yang mengeluarkan sebuah mengeluarkan buah yang sangat baik ini. Tetapi dalam perkembangannya kemudian pohon yang sama ini disusupi dan tentu ini yang Paulus gambarkan dalam kitab Galatia. Ini adalah pekerjaan kuasa iblis ya terhadap gereja, dan Yoel menggambarkan itu seperti belalang ya, belalang palmworm. Jadi palmworm ini dia memakan daun-daun muda. Jadi kalau kita lihat pohon maka daun itu, apalagi kalau kita lihat dari jauh, itu masih betul-betul segar. Kalau kita mendekat lihat pohon itu, daun itu ujung-ujungnya itu sudah mulai di para sarjana, khususnya pengarang sejarah yang saya pakai buku ini, bagaimana kekristenan itu di awal itu yang tadinya sangat luar biasa, tetapi karena sudah mulai berwajah ganda, sudah mulai dipengaruhi dengan dogmatika baru dan lain sebagainya, maka ini sebenarnya seperti palmworm, seperti belalang yang mulai dia mulai menyerang gereja secara perlahan. Jadi dilihat gereja itu masih utuh, gereja itu masih satu, ya. Bahkan kita melihat sepertinya gereja itu masih buah rohnya masih ada, sepertinya karunia-karunia roh masih ada, sepertinya jawatan-jawatan itu masih ada, karunia memimpinnya, karunia melayani, karunia memberi itu sebenarnya ada. Tapi sebenarnya ini sudah mulai dirusak, sudah mulai dirusak oleh belalang ini, oleh palmworm ini. Dia sudah mulai menggerogoti kehidupan Kristus ini, dan sehingga pohon ini sebenarnya sudah akan mengarah kepada apa ditinggalkan belalang pidan itu dimakan belang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belang pelompat itu dimakan belang pelahap. Jadi sekali lagi Origin of Constantine oleh pengarang buku ini mencatat bahwa gereja yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel ini seperti pohon yang mengeluarkan buah, tapi sayang kemudian dia mulai perlahan-lahan sudah mulai dirusak, mulai digerogoti oleh belalang ini, palmworm ini, yang suka memakan ujung daun-daun muda. Sehingga kita melihat bersama-sama
pohon yang tadinya sangat lengkap sekali ya, sangat lengkap sekali, maka sudah mulai digerogoti. Karunia benar-benar hilang. Karunia benar-benar hilang. Kemudian buah-buah roh ini yang paling menonjol, apalagi beberapa penafsir Alkitab, misalnya kita dapat membaca apa yang disampaikan oleh Henry, itu yang menonjol di akhir abad kedua itu tinggal kesetiaan orang iring Tuhan. Tapi kasih sudah tidak ada. Penguasaan diri sudah tidak ada, kesabaran sudah tidak ada. Apalagi karunia-karunia itu sudah hilang. Tetapi kita lihat Efesus pasal 4 ayat 11, itu masih ada yang bertahan. Pengajar atau guru masih ada. Pemberita Injil masih ada. Gembala masih ada. Tapi rasul dan nabi di masa akhir abad kedua memasuki abad ketiga ini hilang. Sudah tidak lagi. Ini seperti belalang yang sudah mulai merusak gereja. Dia hanya ujung daun saja. Kelihatan dari jauh masih bagus. Tapi sebetulnya pohon itu sudah mulai sudah mulai rusak pelan-pelan. Dan ini yang sedang dikerjakan oleh kuasa kegelapan, oleh iblis untuk merusak gereja. Ya, dia masuk luar biasa, seperti belalang yang mulai merusak kehidupan gereja, yang tadinya penuh dengan buah-buah roh, ya, tapi kemudian dirusak. Gereja yang penuh dengan karunia-karunia, sekarang kemudian dirusak oleh belalang. Gereja yang memiliki kelengkapan jawatan, jadi sudah tidak ada lagi nabi, tidak ada rasul lagi. Yang adanya hanya guru, hanya penginjil, dan para gembala. Hanya modal kesetiaan saja. Nah, jadi ini gereja masuk kepada satu era baru. Yang tadinya gereja awal yang begitu bertumbuh, begitu maju, berbuah bagus, tetapi kemudian di akhir abad yang kedua, akhir abad ketiga, memasuki abad ketiga, kita lihat gereja masuk di satu periode yang lain. Dan di abad ketiga inilah gereja ketika mulai mengeluarkan dogma, sudah mulai memunculkan hierarki, sudah mulai memunculkan kelompok. Maka kita lihat bermunculanlah juga pada abad itu, yaitu di awal abad ketiga atau akhir abad kedua, dengan munculnya satu pengajaran yang tadinya begitu berkembang di Yunani, yang dikembangkan oleh Plato dan agama Zoroaster dari Persia dan Mesir, yaitu Gnostik. Jadi kita lihat Gnostik ini adalah sarjana-sarjana Kristen di akhir abad kedua atau awal abad ketiga ini. Kita lihat yang alam pikiran mereka itu dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan Yunani dan Zoroaster. Nah, kita perhatikan bersama-sama, Gnostik berasal dari kata Yunani gnosis, yang berarti pengetahuan tertinggi, atau juga yang disebut dengan hikmat, ya, hikmat atau Sophia, yang bersifat rahasia dan yang membutuhkan suatu iluminasi khusus atau penelitian khusus, namanya saintik. Jadi para sarjana Kristen, tapi memang tidak semua para sarjana Kristen itu dipengaruhi. Masih banyak, ada Agustinus, kemudian banyak sarjana-sarjana kita Kristen yang Yosefus dan lain sebagainya, yang begitu kuat dengan ajaran kitab suci Kristen. Tetapi akibat dari dogmatika yang dimunculkan dari doktrin itu, membuat banyak pengajaran yang keluar. Yang paling menonjol pertama itu adalah kaum Gnostik. Jadi saya setuju ilmu pengetahuan, itu sebabnya saya sekolah, gitu ya. Tetapi
begini, ada banyak hal yang tidak dapat mampu dan sanggup dikerjakan, dibereskan oleh ilmu pengetahuan. Tetapi ada banyak hal yang mustahil, tidak mungkin, maka kemudian dapat dikerjakan oleh iman. Ya. Ya. Mohon izin sebentar, saya ini dulu. Ya, baik. Jadi saya mengagumi gnosis, saya mengagumi Sofia, saya mengagumi saintik, tapi saya lebih mengagumi Alkitab. Saya lebih mengagumi, saya mengasihi Alkitab, saya mencintai Alkitab. Ya. Jadi dewasa ini saya melihat juga banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan itu yang kebablasan dengan ilmu pengetahuan, dengan saintik, sehingga Yesus itu jadikan sebagai objek penelitian. Harusnya Yesus itu diimani, Yesus itu dipuja, Yesus itu dipercaya, bukan di objek untuk penelitian. Kalau sejarah kita telitilah, ya. Jadi ilmu pengetahuan begitu penting. Tetapi kita lihat yang paling penting adalah pengetahuan Alkitab, surgawi, ya. Jadi kita lihat Tuhan memakai orang yang memiliki ilmu pengetahuan sekuler, tetapi Tuhan juga lebih memuliakan orang yang memiliki pengetahuan rohani. Jadi kita lihat ekses dari gereja yang berkembang, yang kemudian terlalu lambat diorganisir dengan baik, maka kemudian apalagi ada kebebasan untuk melahirkan dogmatika baru. Kalau di zaman era baru sekarang namanya teologia bebas. Jadi teologia bebas. Jadi apa saja bisa dirohanikan, ya. Ya, ini yang pertama. Jadi kita lihat para sarjana Kristen dipengaruhi oleh Helenistik Yunani dan Zoroaster tentang ilmu pengetahuan. Tidak semuanya dapat ditinjau secara saintik. Tapi kita belajar sebagai Kristen, ada begitu banyak yang tidak dapat diselesaikan dengan saintik, tapi dengan iman itu, dengan kepercayaan, dengan hikmat sorgawi, banyak hal yang mustahil dapat diselesaikan oleh ketika percaya kepada Tuhan. Yang berikut kita lihat, Allah yang tertinggi, ini pandangan dari Gnostik, Allah yang tertinggi dan yang adalah roh itu tidak mempunyai hubungan dengan dunia ini. Ini ajaran Gnostik. Ini sebenarnya adalah budaya Helenistik atau Yunani. Jadi ini dewa-dewa. Itu sebabnya kalau kita dengar cerita bagaimana Zeus itu dia berhubungan dengan manusia, itu ditentang habis-habisan. Ya, jadi para sarjana kemudian yang dipengaruhi Gnostik beranggap Allah itu yang tertinggi. Yang adalah roh itu tidak mempunyai hubungan dengan dunia ini. Tidak mempunyai hubungan. Nah, dunia yang penuh penderitaan, ini Gnostik. Paham ini kemudian dipakai oleh para New Age Movement dewasa ini, sebuah pengajaran yang muncul di Amerika, yang berkembang juga di Indonesia tentang New Age Movement. Jadi dunia yang penuh penderitaan dan kejahatan tidak mungkin diciptakan oleh Allah yang maha baik, maha kasih dan maha tahu. Jadi New Age Movement ini mengeluarkan sebuah teori namanya teologi kemakmuran. Tidak ada penderitaan. Ya. Tuhan baik, Tuhan makasih, Tuhan maha tahu, itu sudah pasti. Tetapi kitab suci Kristen juga ada ribuan ayat mengajarkan tentang Yesus sendiri berkata, kalau engkau mengikuti aku, engkau harus memikul salib, ya, menyangkal diri dan mengikuti aku. Ya, tapi dewasa ini, ajaran Gnostik ini juga mempengaruhi bahwa dunia ini penuh dengan penderitaan dan kejahatan. Tidak mungkin Allah ciptakan. Ya. Memang Tuhan tidak ciptakan kejahatan. Ya. Tuhan maha baik, Tuhan maha kasih, Tuhan maha tahu.
Ya, tetapi sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, faktanya kita memang harus berada di sejarah penderitaan. Ya, kita berhadapan dengan kejahatan yang ada, tapi kita bukan berarti berada di dalam penderitaan. Kejahatan itu, kita percaya bahwa Tuhanlah Maha Baik, Maha Kasih, Maha Tahu. Tetapi untuk kita terus menderita, ya terus di dalam berhadapan dengan kejahatan yang ada, itu bagaimana kita punya hubungan dengan tetapi kejahatan itu fakta ada di depan kita. Bagaimana kita menghadapi segala konsekuensi yang ada di dalam dunia ini. Kalau ada kemudian teologi tentang kemakmuran, pokoknya makmur. Saya juga setuju. Saya juga tidak mau hidup menderita terus dalam dunia ini. Saya juga hidup mau diberkati, makmur. Tapi ada prinsip lain juga yang diajarkan kitab suci, yakni tentang memikul salib. Seperti itu. Jadi ini klaim dari Gnostik yang juga berkembang sampai saat ini. Kristus itu tidak menjelma, ya, melainkan ia memakai tubuh manusia saja, sehingga pura-pura ia mati di kayu salib. Ini kemudian yang dikembangkan oleh kelompok yang mengajarkan, yaitu dekotisme. Dekotisme itu mereka menolak tentang kemanusiaan daripada Yesus di beberapa pelajaran yang lain. Jadi Kristus itu tidak menjelma, melainkan ia memakai tubuh manusia saja. Jadi ya, dia pakai saja sehingga pura-pura ia mati di kayu salib. Tidak, Yesus benar-benar mati, ya, karena itu adalah penggenapan, ya, domba yang disembelih harus mati, ya, korban itu harus mati. Tetapi dia adalah manusia sejati yang harus menggenapkan dalam peristiwa kematian itu. Tetapi dia bangkit dan kemudian naik sorga. Dia kembali kepada kealahannya. Filipi 1 ayat yang ke-7 jelas bicara tentang keberadaan Allah. Kemudian muncul kelompok lain namanya Marcion. Allah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu menurut Marcion itu berbeda. Ya, berbeda. Marcion ini kemudian juga mempengaruhi para sarjana-sarjana abad ke-18, misalnya Adventis. Ya, Adventis. Jadi Allah Perjanjian Lama itu yang kita yakini, ya, yang kita percayai itu ya tentu sama. Jadi, Yesus Kristus itu sebagai teofani dalam Perjanjian Lama, dan pernyataannya dalam Perjanjian Baru itulah Yesus Kristus yang kita sembah. Ya, tapi mereka menganggap itu tidak, itu berbeda, sehingga mereka menggunakan nama-nama yang berbeda. Misalnya Perjanjian Lama mereka menggunakan istilah Yehova, lalu kemudian mereka menggunakan istilah dalam Perjanjian Baru seringkali menggunakan kata Yehua. Jadi itu ada perbedaan. Jadi ada beberapa kelompok yang menggunakan istilah yang dianggap berbeda. Jadi Allah Perjanjian Lama dan Perjanjian berbeda. Kita tuh sama. Allah yang sama, apa yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Israel, itu yang kemudian Rasul Paulus tulis kepada jemaat yang ada di Roma. Jadi berkat Abraham, Ishak, dan Israel itu diterima dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Allah yang sama. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, ini Marcion, filsafat yang mempengaruhi juga tentang keberadaan Allah dalam beberapa kelompok di dunia ini. Kemudian kita lihat ada kelompok Yahweh dan lain sebagainya. Kemudian Marcion berpendapat tentang dunia, materi, dan tubuh manusia adalah bagian yang terendah. Di satu sisi dalam filsafat komunikasi, ya, dunia, materi, dan tubuh manusia adalah bagian yang terendah yang memperudaki jiwa manusia. Jadi kalau kita dikuasai dunia, kita dikuasai oleh materi, kemudian keindahan tubuh, ya gitu ya.
yang memperbudaki. Ya, saya lihat begini. Mohon maaf ini, saya ini kalau ada teman-teman yang seperti saya botak begini, mohon maaf jangan tersinggung. Apa namanya? Saya menerima kemurahan Tuhan ya. Semuanya kebaikan Tuhan. Semua anugerah Tuhan. Semua diperlengkapi oleh Tuhan. Tapi ada kawan-kawan pendeta saya lihat beberapa minggu ini, saya lihat ada yang sudah pakai rambut yang ditanam. Ya. Itu semuanya masuk di marcion. Dia memperbudaki jiwanya sendiri sebenarnya. Dan ditempel ya, istri saya bilang. Ditempel. Itu semuanya dia memperbudaki. Dia masuk teori marcion. Ya. Artinya begini, kalau itu kan teori kemanfaatan ya. Kemanfaatan. Saya kalau pakai begitu, manfaatnya apa ya? Apakah kalau saya pakai rambut begitu, saya lebih bagaimana gitu? Itu Marcion bilang, itu diperbudak. Kalau tubuh manusia, pemulihan. Kalau materi ya, kalau saya kaya raya, lalu itu bagus di satu sisi ya kalau kita kemudian untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi ya Tuhan sendiri kemudian memberikan sebuah pandangan sih tentang kekayaan itu bisa membawa kepada kejatuhan. Uang itu tapi bukan sangat terpenting. Teori Marcion ini. Kemudian Marcion berkata bahwa Yesus tidak diutus oleh Allah, pencipta yang disaksikan dalam perjanjian lama, tapi Allah penyelamat untuk menyelamatkan dunia dan manusia dari tangan Allah khalifnya. Jadi bukan diutus, Yesus bukan satu-satunya maksudnya yang diutus oleh Allah pencipta. Jadi kita bersama dalam konteks penyelamatan, Tuhan tidak mengutus malaikat. Dalam karya penyelamatan, Tuhan tidak mengutus siapapun selain anaknya yang tunggal. Yesus Kristus satu-satunya yang diutus oleh Allah dalam karya penyelamatan Tuhan. Itu banyak ayat di dalam Alkitab dapat kita lihat. Misalnya Yohanes 3:16 jelaskan berkata di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberi, dia mengaruniakan, dia menghadiahkan anak yang tunggal. Siapa percaya, memperoleh hidup yang kekal. Dan masih banyak ayat lagi. Ya. Lalu Ibrani 4:14 kita punya imam besar yang agung. Jadi satu-satunya penyelamat. Satu-satunya yang diutus Allah. Jadi teori Marcion ini tentu ini orang sarjana Kristen semua, saudara. Ini sarjana Kristen yang dipengaruhi. Berikut kita lihat. Itu Montana. Lalu dia mengajarkan pengajaran yang kemudian berkembang jadi Montanisme. Montanus itu menekankan pentingnya nubuatan-nubuatan dan glosolalia. Ya, makanya saya bilang tadi, saya tentu bersyukur kalau ada jemaat yang bisa berbahasa roh. Ya, saya bersyukur ada jemaat yang bisa bernubuat dan lain sebagainya. Tapi tidaklah kemudian ditekankan itu saja. Saya pernah disuruh dapat jadwal berkhotbah di sebuah persekutuan, sebuah gereja. Maka sebelum masuk pintu ruangan gereja itu, saya disuruh untuk harus berbahasa roh dulu. Seperti itu ya. Ya. Nah, tentu sekali lagi bahasa roh, glosolali penting, nubuatan-nubuatan itu penting. Tetapi tidak harus kemudian ditekankan menjadi doktrin tetap ya di dalam sebuah ibadah. Sarjana Montanisme juga memberikan pandangan kedatangan Tuhan Yesus dengan segera, ekstasi. Montanus menganggap bahwa dirinya adalah Parakletos. Ini jauh sebelum konsili kedua. Bagaimana Paus menganggap diri sebagai Holy Father, sebagai Roh Kudus ya.
Holy Father, Holy Ghost. Ya. Jadi Montanus menganggap pemimpin-pemimpin gereja kelompok mereka itu adalah Roh Kudus. Ya, kemudian nanti kita akan lihat di beberapa abad kemudian mereka berpendapat bahwa Paus itu tidak pernah salah karena Holy Father. Jadi kudus seperti itu. Ya, Montanus mengatakan bahwa saya adalah Bapa yang berfirman dan saya adalah Parakletos yang berfirman. Montanus juga mengatakan bahwa Kristus telah datang kepada dia dalam rupa seorang wanita dengan mengenakan pakaian yang bercahaya untuk melawan pengajaran-pengajaran sesat ini, maka gereja memakai 3 senjata untuk melawannya. Jadi ya itu kelompok Montanus. Nah, seperti saya bilang tadi yang kemudian nanti di Konsili 325 ini kelompok-kelompok yang dibuang ya, yang dibuang, diusir. Itu ratusan, banyak sekali. Bisa hampir 1000-an ya kelompok itu yang terhukum di Konsili Nikia pada tahun 325. Salah satu kelompok yang terbesar itu adalah Nasrani ya, itu tadi Gnostik, kemudian Montanus dan lain sebagainya. Kita lihat perbedaan dogma gereja pada abad ketiga ini. Irenaeus tahun 140 sampai 195 tentang Yesus Kristus. Ia mempertahankan bahwa Yesus Kristus adalah Allah sepenuhnya. Ini Irenaeus kemudian menjadi bapak-bapak gereja kita. Irenaeus ini dia murid daripada Yohanes Yohanes penerima wahyu ya, Yohanes muda, Rasul Yohanes penulis kitab Wahyu. Kemudian dia berkata lagi tentang kesatuan tubuh dan jiwa. Ia mengatakan jiwa dan tubuh adalah satu dan tubuh ikut diselamatkan. Ini Irenaeus punya pendapat ya, bukan pendapat saya. Jadi jiwa dan tubuh adalah satu dan tubuh ikut diselamatkan. Ya, tentu berbeda dengan pandangan-pandangan yang lain. Ya, saya tentu membaca beberapa referensi tulisan daripada Irenaeus ini. Ya, tentu yang dia maksudkan jiwa dan tubuh adalah satu. Maka kalau orang itu mati, maka kemudian ya tubuh yang sama, ya tubuh yang sama, tapi tubuh yang dimuliakan, telah diubahkan. Jadi tubuh yang sama, ya tubuh yang sama. Jadi kalau orang mati, ya dia mendapati tubuh yang sama, tetapi sudah diubahkan. Ya, mungkin itu hampir sama dengan beberapa pendapat dari pandangan Pentakosta. Jadi orang mati, jadi karena ayat berkata bahwa tubuh dan darah itu tidak mewarisi kerajaan sorga. Tapi Irenaeus berkata jiwa, jadi atau juga roh itu dan tubuh. Tubuh yang dimaksud tubuh yang sama tapi diubahkan. Jadi tubuh yang dimuliakan. Ya, kalau Paulus berkata dalam Korintus, tubuh kemuliaan, seperti tubuh kemuliaan. Tentang sakramen, ia mengatakan bahwa sakramen perjamuan kudus adalah obat kekekalan. Anugerah Allah yang disalurkan kepada kita, terutama melalui sakramen. Ya. Obat kekekalan tanda petik ya. Ini sebuah sakramen penting yang mengingat tentang peristiwa kematian Tuhan. Kita menikmati berkat sehidangan dengan tubuh dan darah Tuhan. Dia berkata bahwa ini adalah obat kekekalan. Ya. Maksudnya obat kekekalan di sini bukan berarti kita makan roti dan minum anggur ini langsung hidup kekal sampai selama-lamanya. Tapi sakramennya, sakramen adalah obat kekekalan. Obat kekekalan. Jadi kita disucikan, kita mengambil bagian di dalam perjamuan yang kudus ini. Bukan berarti sekali lagi kita makan dan minum langsung kita hidup kekal sampai selama-lamanya, bukan. Ini obat kekal dalam tanda petik, dalam penjelasan bahwa lewat perjamuan kita dapat bersekutu terus dengan Tuhan. Diingatkan tentang Tuhan supaya kita hidup kekal. Ya, Origen tahun 145-254. Menurutnya Kristus berpangkat lebih rendah daripada Allah Bapa. Ini Origen ini.
Kristus berpangkat lebih rendah. Ini atribut ya. Ya, atribut. Menurutnya Kristus berpangkat lebih rendah daripada Allah Bapa. Ya. Ini cuma atribut ya. Ya, kalau keberadaannya sama, atribut. Kalau kita lihat atribut yang dipakai oleh Bapak-bapak gereja, ya, misalnya dalam teori tentang Tritunggal Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Kira-kira atribut seperti itu, tapi hakikatnya sama dalam keberadaan. Ya. Athanasius 328-373, Kristus adalah Allah sepenuhnya dan tidak boleh dibedakan dengan Allah Bapa. Kalau Kristus bukan Allah, maka bagaimana kita memperoleh hidup yang kekal? Ya, saya rasa ini jelas. Kita berapa menit lagi? Host? Nestorius tentang penekanan tabiat Tinggal manusia 5 menit, Ner. Yesus. 5 menit. Oh, 5 menit lagi. Cyrilius tentang penekanan tabiat keahlian Yesus. Ambrosius hubungan kaisar dan gereja. Hubungan gereja dan negara menurut kaisar dan pemerintah sebelumnya adalah prajurit Allah yang harus bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Kalau mereka berdosa dalam kebijakan politisnya sekalipun, mereka akan terkena hukuman disiplin. Ya, kita lihat munculnya kitab-kitab palsu. Ya, munculnya kitab-kitab palsu. Oh. Injil Nikodemus, kisah perbuatan Pilatus, suatu laporan yang dikatakan resmi mengenai pengadilan Yesus disampaikan kepada Kaisar Tiberius, dihasilkan pada abad kedua atau abad kelima. Ini cuma khayalan belaka. Jadi bangsa ketika dilahirkan di sana, muncul sekte-sekte dengan teori-teori ajaran baru, itu juga sekaligus dengan bermunculannya ada ribuan Alkitab, ya, ada ribuan muncul. Ini saya hanya menuliskan beberapa saja. Misalnya Injil Nikodemus, kemudian ada Injil Yakobus, ya. Walaupun Yakobus itu ada, tapi dia bukan Injil, itu kitab. Injil Yakobus ini dia mengisahkan kelahiran Maria hingga masa pembunuhan anak laki di Bethlehem. Ceritanya mulai tersebar ke abad kedua, dilengkapi pada abad kelima. Jadi cerita-cerita tentang peristiwa kelahiran Maria. Ya, begitu. Baru kemudian ada Injil menurut orang Ibrani. Memang ada surat Ibrani ada. Tapi Injil itu kan cuma ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tambah-tambahan kepada kitab-kitab yang termasuk dalam kitab gereja. Dengan beberapa ucapan yang katanya disabdakan oleh Yesus. Terbit kurangnya lebih tahun 100 sesudah Kristus. Kemudian ada Injil Ebonit. Ya, kemudian apa lagi? Ada Injil menurut bangsa Mesir. Ada Petrus pertengahan abad kedua. Ya. Padahal suratan Petrus itu tulis itu antara tahun 35 sampai tahun 45. Kemudian apa lagi? Perbuatan Rasul Thomas. Nah, ini dia yang lagi ramai. Ya. Bagaimana mungkin Thomas sudah mati lalu dia menulis? Thomas meninggal itu ketika Yesus. Nah, Injil Thomas itu tulis abad kedua, jadi kurang lebih 120 tahun kemudian. Ini tidak masuk di akal. Surat kiriman Petrus kepada Yakub, surat kiriman dari Laodikia, surat Tesika. Ya. Nah, inilah kemudian menyebabkan terjadi konsili di Nikea. Nah, ini akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Kita masuk di konsili Nikea sampai abad pertengahan, sampai munculnya Nikea. Jadi kasus-kasus yang terjadi kurang lebih hampir mencapai 30-40 tahun itu setelah Yesus naik ke sorga, ada kita lihat ada sekian banyak gereja menghadapi sebuah persoalan.
Dan kita lihat puncak 100 tahun kemudian, gereja masuk di banyak sekali sektor. Dan akhirnya gereja membuat sebuah pertemuan penting yang dilakukan di Nikia, sekarang itu di wilayah Turki, dan menghasilkan banyak sekali hal yang penting. Termasuk di mana di sana menghimbau kepada seluruh gereja yang ada di bawah kekaisaran Kristen bahwa sudah dapat dipastikan seperti apa yang dikatakan Alkitab, Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi oleh kelompok Muslim menganggap bahwa Konsili Nikia adalah penetapan, bukan. Yesus bukan ditetapkan sebagai Tuhan pada tahun 325, bukan. Tetapi penghimbauan, penegasan kembali bahwa apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa Yesus adalah Tuhan, nggak boleh diingkari. Itu muncul pernyataan itu karena ada penentangan dari Arianus dan kelompok Nazaret tentang Yesus, tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Allah itu Isa, yang termaktub dalam teori pandangan Yahudi tentang Allah itu ehad adanya. Ya, seperti itu. Ya, saya pikir mau buka pertanyaan, waktunya mungkin